Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast di Wonder Home Library. Kita sudah kedatangan satu tamu teman karib lama di masa-masa perjuangan perkuliahan gitu di S2 dan S3. Satunya punya cerita bahagia, satunya cerita duka. Saya yang cerita duka ya. Enggak lah, bahagia, Etienne bahagia. Dan sekarang sudah jadi bahagia tuh nggak akan jadi bahagia kalau tanpa duka. Tanpa duka gitu ya. Dua-duanya selalu beriringan ya. Dua-duanya ada. Namanya Mbak Iim Halimatus Sa'diyah. Gimana kabarnya Mbak Iim? Baik, alhamdulillah Syifa. Senang banget nih bisa ketemu lagi. Udah berapa lama kita nggak ketemu? Iya udah. Sejak di Amerika tahun 2015 16 kayaknya. 16 ya. Ya sejak itulah 2025 sekarang. Pulang dari Amerika belum ketemu lagi. Tiba-tiba sudah pengukuhan profesor saja. Waduh. Soalnya Syifa langsung boyongan ke Jogja, minggat dari Jakarta. Saya belum sempat mengucapkan selamat Bu Profesor Iim. Aduh, makasih Syifa. Oke, kita ingin ngobrol-ngobrol tentang ini aja. Ya, masing-masing kan punya perjalanan ya, punya ceritanya sendiri-sendiri gitu. Kalau saya manggilnya Prof Iim atau Iim? Iim aja. Iim aja. Iim itu aslinya dari mana, Pak? Saya Cirebon. Cirebon ya. Kalau lihat namanya orang Iim Halimatus, oh ini orang Sunda, namanya meripit, tapi sebenarnya ada makna juga di balik nama itu. Nama saya itu sebenarnya nggak ada Iimnya, tapi gitu. Dulu dari orang tua sih namanya Halimatus Sa'diyah, cuma nickname-nya Iim gitu. Terus sama kepala sekolah waktu MI ditambahin Iim. Jadi di ijazahnya ada Iimnya, tapi I think maybe that's the lucky name for me. Ya karena Halimatus Sa'diyah, nama Halimatus Sa'diyah banyak sekali gitu. Terus ada tambahan Iim. Jadi mungkin itu jadi membedakan. Plus kalau keluar negeri jadi punya first name dan last name. Kalau enggak FNU. Bukan FNU ya, first name unknown. Jadi I guess I should thank kepala sekolah pemberian saya waktu di MI. Dari kepala sekolah itu tadi memberi nama Iim ke Halimatus Sa'diyah. Betul. Oke. Sebelum kita ngobrol panjang dari masa formatif awal lah di Cirebon gitu. Di Cirebonnya tuh di daerah mana itu? Di situ di ya. Kampung, tapi secara keluarga itu memang pendidikan itu penting. Iya. Saya diuntungkan oleh orang tua yang sangat care ya, namanya care sama pendidikan gitu. Alhamdulillah kakak saya udah sekolah juga, kuliah juga gitu ya. Dengan segala keterbatasan orang tua saat itu dan di era itu gitu ya. Orang tua mau menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi itu sesuatu yang bagi saya itu sangat privilege ya. Berapa bersaudara? 8. Oh 8 ya. Saya anak ke-7. Anak ke-7. Dan kakak-kakak sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah. Semuanya. Wah dahsyat sekali. Memang kalau nggak punya perhatian, mesti artinya pendidikan jadi prioritas di keluarga itu ya. Betul. Tanpa itu kayaknya ya susah juga ya. Kalau masa sekolah awal gitu SD, SMP, Sanawiyah itu di kampung sampai gitu. SMA saya baru merantau ke Jakarta pas kuliah. Anak kampung. Anak kampung terus pengen tahu Jakarta ya, kuliah itu kayaknya momen penting ya. Mungkin di zaman-zaman dulu kan orang pengen merantau itu mencari sesuatu yang jauh lebih tidak bisa dia dapatkan di kampungnya. Tapi mungkin sekarang efek pemerataan pendidikan itu merubah konstelasi juga. Kayak di kampus saya sekarang, kalau dulu saya kuliah tuh mahasiswanya dari mana-mana. Tapi sekarang saya ngajar di kampus itu, sekarang kalau saya survei gitu mahasiswa saya relatively dari surrounding aja. Karena kan di daerah juga sekarang kampus di mana-mana. Jadi orang di daerah mungkin ya udah di daerah aja gitu. Jadi exchange-nya tuh sekarang jadi lebih, menurut saya agak lebih berkurang ya. Nggak seperti zaman itu ya. Kecuali kampus-kampus besar yang mungkin kayak UGM, UI itu memang masih sangat. Ya, UIN Ciputat juga kampus besar lah. Alma mater saya juga. Tapi waktu di Cirebonnya itu kan kalau rata-rata dulu itu lulusan yang ke Jakarta gitu tuh lulusan pesantren, lulusan apa gitu. Juga mengenyam pendidikan di entah di pesantren kah atau yang sejenisnya gitu waktu di sana.
Kalau dibilang alumni pesantren banget kayak teman-teman saya yang dulu di UIN kayaknya enggak. Mungkin pesantren coret lah ya. Ya di rumah dulu bapak saya ada kayak pesantren kecil untuk warga sekitar lah ya. Itu udah ada sebelum saya lahir dari zaman kakak-kakak saya gitu. Jadi ya nyantrennya di rumah gitu. Di rumah. Sama bapak, ngajinya sama bapak. Oke. Tapi sekolahnya boleh di luar, boleh juga pada mondok di asrama. Jadi mixing, jadi tidak terbatas hanya anak pondok gitu. Jadi pondoknya lebih terbuka lah ya. Maksudnya kan ada sekarang harus sekolah di situ, mondok di situ gitu. Nah ini sekolahnya bisa maksudnya dia bisa bisa nggak mondok, tapi juga kalau yang mau mondok boleh gitu. Jadi sore lebih ngajinya sore setelah pulang dari sekolah. Dari sekolah gitu ya. Kalau ada istilah santri kalong begitu yang nggak mondok, nggak nginep di situ itu, tapi tetap ngaji di situ dan sekolah di situ. Dan ngajinya ke bapak sendiri, berarti bapaknya kiai, anaknya disebut Bu Nyai. Gitu enggak ya? Saya nggak Bu Nyai ya. Kiai kampung lah, bukan kiai yang enggak. Kiai kan memang dari kampung, kalau di kota ustaz. Oke, terus kemudian yang menginspirasi atau yang mendorong Jakarta adalah tempat kuliah yang tepat buat saya. Kakak-kakak saya banyak kan dulu kuliahnya ke UIN Jakarta. UIN lah pokoknya. Bapak saya pokoknya kuliahnya IAIN ya dulu namanya agama, terus ya yang negeri karena sanggupnya itu nggak bisa kalau nggak negeri gitu. Jadi tapi waktu itu karena kakak-kakak saya semuanya di UIN jurusannya agama semua, saya sempat pokoknya saya nggak mau mengkaji yang agama-agama lagi. Saya harus di luar agama, maksudnya jangan yang agama lah gitu. Masa itu semua sih gitu. Terus saya coba agama. Dulu zaman dulu MPTN ya. MPTN saya gagal. Sedih banget saya. MPTN saya gagal. Ikut ikut MPTN itu. Ikut. STAN juga ikut. Waktu itu kan STAN NEM ya zamannya saya tuh nilai murni belakangnya murni lupa evaluasi itu, kan kalau untuk daftar STAN tuh harus berapa NEM-nya gitu. Bisa jadi saya daftar. Tapi ya nggak lulus. Ujiannya kan di Senayan tuh waktu itu. Yang ujian STAN itu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nggak lulus. Terimanya ternyata nasib saya di UIN. Di UIN seperti kakak-kakak saya. Jodohnya di UIN. Ternyata takdirnya di UIN. Ya, tapi waktu itu saya pokoknya jangan jurusan agama. Makanya saya terus memilihnya tuh jurusan bahasa Inggris, nggak tanggung-tanggung ya, pendidikan bahasa Inggris, nggak mau agama gitu, nggak mau kayak kakak saya yang syariah, mostly syariah. Saya nggak mau syariah, udah kebanyakan di keluarga saya syariah semua. Pokoknya yang di UIN tapi jangan di IAIN atau di UIN tapi jangan yang agama waktu itu gitu. Tapi itu sudah UIN ya waktu 2000 masuk. Transisi. Zaman saya transisi ya. Pak Azra waktu itu dari IAIN menuju UIN. Ya awal-awal banget lah UIN berubah jadi UIN. Jadi udah di sisi bangunan juga saya merasakan dari bangunan yang masih dulu IAIN itu berubah menjadi UIN, masih tahu gitu, masih mengalami. Tadris itu kan bangunannya masih di dulu tuh rektorat, terus paling ujung itu ada tadris bahasa Inggris sama matematika betul, gitu kalau nggak salah ya. Betul, ya dulu namanya tadris bahasa Inggris. Tapi pilihannya kok bahasa Inggris nggak matematika atau ke yang lain gitu? Kayaknya kalau matematika susah. Pilihnya bahasa Inggris, matematika enggak gitu ya. Ya memang awal-awal transisi dari kan kalau IAIN semuanya basisnya ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu bahasa Arab atau yang sejenisnya lah gitu. Gitu jadi UIN ada pembukaan beberapa yang tadi itu ya pengetahuan umum atau subjek-subjek umum bahasa Inggris, matematika. Kalau nggak salah di Usuluddin juga mulai ada sosiologi agama hal yang semacam itu gitu. Itu transisinya. Nah, bagaimana akhirnya UIN meletakkan pondasi entah keilmuan, intelektualitas atau gairah keilmuannya IIM itu. Ya kan kalau di tarbiyah itu kan kita didesain untuk jadi guru. Saya waktu itu jadi guru juga, sempat menjadi guru gitu. Tapi turning point itu apa ya? Kan tadi saya maunya
nggak mengkaji agama gitu ya. Tapi ternyata memang takdir saya atau akhirnya juga passion saya ternyata mau nggak mau mungkin secara tidak sadar gitu ya ada ke situ. Saya mau menghindari apapun tuh sebenarnya akhirnya balik lagi ke situ gitu. Nah itu turning point-nya waktu saya ikut S2. Jadi S2 waktu itu ada program di Pascasarjana. Interdisciplinary Islamic Studies. Itu programnya beasiswa. Ya karena saya pokoknya kalau mau kuliah harus beasiswa, nggak bisa biaya sendiri gitu, nggak bisa lah membebani orang tua. Gitu. Jadi ya karena beasiswa, motivasinya awalnya gitu karena beasiswa. Terus dari program itulah mungkin orientasi saya yang tadinya ke bahasa Inggris menjadi guru bahasa Inggris itu berubah gitu. Dari situ saya belajar kajian-kajian keislaman, bagaimana perspektif sosial sains dalam mengkaji Islam gitu. Jadi bukan maksudnya nggak ansih lebih ke Islam, ilmu keislamannya aja, tapi bagaimana perspektif sosial sains melihat isu-isu di masyarakat Muslim gitu ya, kayak gitu. Nah dari situlah kemudian saya jadi kayaknya asik ya jadi peneliti gitu, asik ya mengkaji isu-isu sosial gitu. Nah, karena di program itu kan agak interdisciplinary Islamic Studies, jadi disiplinnya tuh bebas gitu. Kita boleh ke arah sosiologi agama, boleh ke politik, boleh ke macam-macam. Nah itu saya lebih tertariknya di aspek sosiologisnya. Dari situ karena saya dulu pengennya cita-citanya mau kuliah ke luar negeri. Oke. Tapi di program itu cuma sebentar ke luar negerinya, hanya short course aja. Kanada itu ya. Terus ya apply lagi tuh S2 dan merasa kayaknya perlu belajar lagi deh karena ini kan interdisciplinary Islamic Studies. Kalau mau ke sosiologi mungkin harus ambil yang bidang itu gitu. Spesifik begitu ya. Terus saya apply lagi S2 terus ngambil sosiologi. Dari situ baru dimatangkan bahwa oke, saya mau jadi sosiolog gitu daripada melanjutkan S1 saya bahasa Inggris atau TOEFL TESOL atau linguistik gitu. Kebanyakan kalau orang bahasa Inggris kan ke arah sana. Kalau istilah sekarang linear ya kan ke sana. Tapi itu, karena dari interdisipliner jadi bisa pilih mana yang ingin ditekuni gitu ya. Jadi program inter itu bagi saya itu turning point hidup saya gitu. Saya makanya sangat bersyukur sekali kepada dosen-dosen saya di Inter, pada teman-teman, karena dari teman-teman yang keren-keren banget gitu, yang dari situ tuh saya keren banget teman-teman saya. Pokoknya itu membuat kita selalu ingin jadi tertarik untuk lebih belajar kan, termotivasi kita berkumpul dengan orang-orang yang juga motivasinya tinggi untuk belajar, jadi kita kebawa gitu. Jadi itu turning point banget sih di kehidupan saya selanjutnya. Meskipun saya nggak tahu dianggap teman atau tidak. Teman dong, tentu saja teman. Saya ketemu Mbak Im ini itu di Interdisciplinary Islamic Studies itu ya, dan kita ke Bali untuk belajar bahasa Inggris karena kalau yang sudah punya background bahasa Inggris tentu saya bahasa Inggris jelek juga. Gitu. Terus kemudian kita kan memang struggle gitu. Saya background S1-nya bahasa Arab gitu, harus belajar bahasa Inggris. Itu harus punya effort lebih gitu. Jadi lumayan ya 6 bulan itu memboost confidence untuk bisa berinteraksi dalam berbahasa Inggris. Terus kemudian selama perkuliahan di Jakarta itu ada yang social science kalau nggak salah ya. Terus kemudian yang di Jogja itu social work. Kita di Jakarta social science, dan memang kita terekspos dengan teori sosiologi, fenomenologi, terus kemudian kajian politik, macam-macamnya kita diperkenalkan lah dengan dunia baru yang ternyata sangat dynamic gitu, dan kemana konsentrasi tesis kita ke arah sana. Boleh kemana aja tergantung interest kita waktu itu kan. Betul. Dan kalau Mbak Im itu menjadi turning point untuk memilih sosiologi dan petualangan perjalanan akademiknya, saya sebaliknya. Saya di DOD semester kedua, tapi kemudian justru sama-sama itu dalam tanda kutip kegagalan itu memicu saya untuk
wah kayaknya saya agak take it lightly awalnya. Terus kemudian ya mesti tunjukkan, mesti saya harusnya belong to this scholarship juga gitu. Ya, terus kemudian mencari jalan entah bagaimana caranya, cara-cara yang kalau istilah Jawa Timur itu bonek gitu, pondonekat gitu. Ya akhirnya alhamdulillah bisa juga menyelesaikan studi bahkan lebih lanjut. Cipa lebih gitu. duluan dari saya, mulai jadi lebih keren. Tanpa S2. Kalau S2 2 kali kan sudah S4 berarti. S4. Oh ya, bagusnya di Amerika itu bisa langsung leading to PhD. Bisa leading to PhD pada saat itu. Oke. Terus kemudian minat ke sosiologi ya, ke sosiologi. Ada nggak turning point-nya itu dari bacaan kah, atau dari dosen kah, diskusi dengan dosen kah, atau ketika meneliti tentang tesisnya? Tesis. Itu di mana? Jadi waktu tesis saya S2 itu kan kajiannya sosiologi agama. Terus waktu itu saya apply fellowship di NUS Singapura. Jadi untuk kayak menulis, membantu untuk menyelesaikan, mungkin nggak menyelesaikan juga, tapi membantulah kayak literatur apa gitu untuk tesis kita. Fellowshipnya tuh berapa bulan ya? Saya lupa, 3 bulan apa ya. Nah di sana itu saya dapat supervisornya tuh orang keren banget. Brian Turner, tokoh sosiolog kan. Terus dari situ ya saya makin semakin apa ya, tertarik gitu dengan kajian sosiologi sih. Ya itu makanya saya bilang turning point-nya kan di Inter. Dari Inter itu saya mengembara di dunia baru dan ketemu orang-orang baru yang itu menurut saya menginspirasi sekali gitu. Nah dari situ waktu saya apply S2 ke UK itu juga beliau ngasih rekomendasi waktu Brian Turner itu. Jadi ya saya pokoknya kayaknya saya lebih tertarik kemudian mengkaji sosiologi gitu. Enak kayaknya mengkaji fenomena sosial gitu. Karena kita sebagai peneliti itu, kalau saya ngelihatnya peneliti itu kita belajar juga dari apa yang kita teliti sebenarnya. Iya, sangat. Apalagi kalau riset saya seringkali kan selalu berhubungan dengan orang lain ya, ada informan. Jadi itu kayak ada pembelajaran pengalaman hidup orang lain. Itu jadi bagi kita itu memperkaya kita juga gitu. Apa ya, secara personally, secara akademik itu menurut saya menjadi peneliti itu asik lah ya. Selain menjadi dosen ya, tentu saja kan kalau dosen itu kan juga ada sama kan dengan kita mengajar gitu, kita sebenarnya belajar juga dari mahasiswa. Betul. Tapi meneliti juga sama. Saya ngelihatnya ya kita sebenarnya belajar dari para informan yang kita teliti itu enriching dan membuat kita flourishing juga sebagai manusia. Ya, bukan hanya sebagai peneliti ya, untuk bisa memahami perspektif lain dari informan-informan kita. Di S2 yang masih di interdisipliner ini, penelitiannya tentang apa yang tesisnya? Itu perspektifnya lebih ke rational choice ya, lebih market apa ya istilahnya, rational choice tentang agama gitu. Nggak tahu saya membahasakannya, takutnya sensitif. Tapi dalam kultur agama tuh kan ada agama yang dianggap heretik, ada yang mainstream gitu. Nah saya meneliti yang heretik. Jadi kenapa ada orang mau join kelompok-kelompok keagamaan yang dianggap heretik ini gitu. Dan saya pakai perspektifnya rational choice, bahwa di dunia agama ini juga ada religious market gitu. Market itu berkembang tergantung dari bagaimana regulasi negara terhadap agama. Semakin strict regulasi negara terhadap agama, maka yang berkembang itu ya yang ada di pasar agama itu adalah agama-agama yang tadi diakui, yang masuk dalam kategori regulasi itu. Kalau semakin strict ya adanya black market gitu. Nah black market ini yang yang heretik tadi gitu. Tapi bukan berarti mereka nggak ada yang ikut kan, tetap ada ternyata gitu. Dan apa sih yang memotivasi orang untuk ikut ke situ? Nah waktu itu sih saya lebih perspektifnya ke situ ya. Sebagai pemula waktu itu belajar tentang sosiologi agama. Saya nge-frame fenomena itu seperti itu. Menarik sekali, karena kalau di kelas kan Pak Saiful Mujani juga ngajar ya.
salah satu yang juga didiskusikan dalam konteks politik itu kan juga rational choice ya. Behavior ya, political behavior. Political behavior masih sedikit-sedikit ternyang lah gitu meskipun coret tadi itu. Dan kita expose pada banyak isu kan, politik, filsafat, ya kan, antropologi. Betul, karena kaya jadinya. Kita di inter tuh macam-macam. Kaya kita jadi ya, kenal fenomenologi dengan siapa Pak Bill Buckley Kanada, terus kemudian yang Fulbrighter juga yang memperkenalkan tentang Religion of Java. Kalau lupa saya pernah ketemu di Amerika. Bukan GERD sih. Bukan yang Turkish-Turkishan ininya wajahnya itu. Talat Halma. Ya, beliau masih di sana. Betul. Kesufi-sufian gitu orangnya. Ada ya macam-macam selain desain-desain domestik. Makanya itu benar-benar turning point sih bagi saya. Interdisciplinary Islamic Studies itu. Berharapnya sih program itu masih tetap jalan supaya masih kan, kalau di Jogja masih ada, nggak tahu kalau di Jakarta udah nggak ada. Oh, di Jakarta nggak ada. Sayang sekali. Padahal itu program yang bagus sekali menurut saya. Oke. Soalnya kalau saya kebetulan ngelola jurnal itu banyak juga artikel yang masuk dari teman-teman di Interdisciplinary Islamic Studies gitu. Gitu ya. Dan salamullah kajiannya pada saat itu ya. Yang kebetulan juga salah satu nabinya itu alumni UIN. Oke, terus kemudian ke S2 lagi. Kenapa memutuskan S2? Karena kan Interdisciplinary Islamic Studies itu nggak pure, nggak fully sosiologi kan. Saya sebagai orang yang backgroundnya bukan sosiologi ngerasa ya itu tuh nggak ada apa-apanya, belum tahu apa-apa tentang sosiologi gitu. Terus apalagi waktu ketemu dengan Prof. Brian Turner itu, saya pengen banget sekolah sosiologi lagi kan gitu. Akhirnya ngambil sosiologi di UK. Di Birmingham. Di Birmingham ya. So, waktu itu tuh saya milih UK itu juga dia sosiologi, tapi dia tuh kayak katanya sih bagus di cultural and ethnic studies-nya ya. Gitu. Jadi waktu itu kajiannya lebih ke sosiologi media and ethnicity gitu sama. Oke. Apa vibe atau apa dunia Eropa lah gitu. Dari sisi Iin sebagai seorang peneliti, seorang scholar itu memberi nilai tambah apa ya selama studi di sana itu? Ya itu kan kajian baru lagi juga bagi saya. Jadi sesuatu yang baru kan tentang bagaimana sih meneliti isu-isu media, komunikasi gitu dalam framing sosiologi gitu. Tapi waktu itu ya tadi awalnya saya anti mau mengkaji agama, ternyata kan tanpa saya sadari mungkin passion saya tuh ke situ, komunitas saya itu di isu agama. Jadi mau nggak mau saya mau melarikan dari situ tuh juga nggak bisa ternyata gitu. Saya tuh belongs to this society gitu. Akhirnya walaupun saya isunya tentang media, ini saya kajiannya juga masih tentang komunitas keagamaan gitu. Apa nulis jadi tentang waktu itu nulis tentang Hizbut Tahrir, the construction, media construction, bagaimana mereka memframing isu-isu sosial politik ya. Apakah beda? Waktu itu saya komparatif antara HTI Indonesia sama HTI di UK. Jadi meneliti konten kalau sekarang bahasanya konten ya, dulu kan dari website, dari ini medianya mereka lah gitu. Ya sangat aktif kan, buletin Hizbut Tahrir itu kan tiap Jumat mesti keluar itu dulu. Apakah framingnya beda gitu antara yang di UK sama yang di Indonesia gitu. Then it turns out the result ya relatifly sama secara umum framingnya mereka kan khilafah ya. Berarti kekhilafahannya masih sama lah gitu, komandonya dari atas sampai kemudian ke cabang-cabangnya ya. Iya. Oke. Walaupun cara menyampaikannya tentu beda ya. Mungkin yang di Indonesia lebih adopting to localize konteks gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya framingnya sama karena agenda utama mereka kan sama. Jadi khilafah ke itu. situ. Oke. Jadi agama lagi ternyata saya mengkaji agama lagi. Gimana orang dari awal Tarbiyatul Banin namanya saja pendidikan untuk anak-anak dalam bahasa Arab, bahasa Inggris DIAIN atau KUIN, ada Islamnya di situ. Di Interdisipliner Islamic Studies juga gitu ya, memang sudah born to it gitu. Meskipun tentu saja
perspektifnya tidak harus selalu insider syariah begitu, tapi ada pengayaan dari berbagai macam keilmuan. Nah, akhirnya sebentar, kok baru ingat. Jadi ketemu Mas Sirojudin Arif itu mulanya di Inggris atau di sini nih? Oh, the record. Jadi ya, itu interdiscipliner Islamic Studies. Itu makanya so blessing. That's turning point for everything, for academic and also for personal life. Suaminya beliau ini Mas Siro itu di interdiscipliner Islamic Studies. Saya kalau nggak salah masuk kamar pertama kali kos-kosan itu ketemunya juga Siro sama Khalid kalau nggak salah gitu. Terus kemudian ketemu lagi di Jakarta, ternyata jadi jodohnya Iim ke Inggris, nikah. Kalau nggak salah nikahnya itu online gitu. Wah, itu semuanya bisa celebrate gitu. No comment. Oke. Terus kemudian ke Amerika. Itu tahun berapa ke Amerika itu ya? Saya 2014. Jadi itu hasil usaha saya apply berkali-kali. Mungkin kan kayak Siva sekali apply langsung dapet. Kalau saya tuh ternyata nasibnya tidak bisa semulus itu. Sekali daftar langsung dapet. Sama saja. Saya apply itu untuk master, nggak dapet. Oh, tapi malah daftarnya PhD, minta A dapat AB, lebih bagus. Saya yang ketiga kali sih ke Amerika. Dan saya agak kekeh harus ke Amerika waktu itu karena suami udah duluan kuliah di Amerika dulu gitu. Jadi ya pengennya ya berkumpul juga dengan suami gitu. Tapi kan karena saya ngajar dosen, kalau saya nggak kuliah, ya saya nggak bisa ada alasan untuk ini gitu. Tapi kalau ya sebagai dosen juga kan kita dituntut untuk kuliah lagi gitu. Jadi ya waktu itu ya pengennya ke Amerika. Waktu beberapa kali gagal udah sempat mau apa gitu, kata suamiku udah coba aja ke negara lain gitu. Cuma waktu itu aku memang daftarnya cuma ke Amerika, dan Amerika tuh waktu itu beasiswa ya belum ada LPDP kan, cuma ada Fulbright itu gitu. Jadi ya Fulbright. Alhamdulillah akhirnya. Alhamdulillah setelah percobaan kesekian jadi diterima. Kalau orang lain yang lihatnya enak, dosen lamar beasiswa langsung keterima, langsung bisa kumpul sama suami. Gitu ya. Tapi dibalik itu ada perjuangan yang mungkin orang nggak tahu juga. Tapi apa yang diperbaiki dari aplikasi pertama, kedua, ketiga itu gimana navigasi ketidaktembusan itu, terus kemudian apa yang dilakukan? Sebenarnya saya juga nggak tahu ya yang bikin saya lulus apa. Enggak. Tapi waktu pertama kali apply Fulbright itu sebenarnya saya dipanggil wawancara. Sampai wawancara. Di wawancara itu saya gagal, dan waktu itu saya tuh di wawancaranya ada salah satu pewawancaranya tuh orang political science dari Amerika. Proposal saya itu saya apply-nya untuk sosiologi. Saya yang memang di trennya bukan positivis, ya saya lebih pendekatannya kualitatif lah ya gitu. Terus salah satu pertanyaannya dia tuh sosiologi di Amerika tuh positivis gitu. Terus gimana nih gitu, proposal kamu tuh lebih dekatnya ke mungkin antropologi gitu, kamu mau jurusan apa lagi? Terus saya bilang saya tetap mau ke sosiologi. Tapi kan positifis gimana tuh secara statistik? Nah memang saya waktu itu nggak tahu juga kuantitatif gitu. Ya justru saya bilang justru saya mau ke Amerika karena saya mau belajar kuantitatif. Saya mau belajar yang perspektif positivis itu gitu. Karena yang sebelumnya saya tidak pelajari kan. Islamic Studies kan pasti lebih ke kualitatif ya, humanities pendekatannya gitu. Tapi kata dia too late. Too late. Learn a statistic for PhD gitu. Awalnya waktu itu saya down juga gitu. Oke gitu. Nah dari situlah turning pointnya saya apply lagi di tahun selanjutnya itu. Saya harus bikin proposal yang kuantitatif gitu. Karena asumsi saya kayaknya gagalnya saya kemarin tuh ya kan kita nggak tahu sebenarnya penyebab gagalnya kita apa, tapi kayak emang evaluasi kok kegagalan kita tuh kayak ya salah satunya saya menganggapnya karena mungkin proposal saya tidak dianggap di proposal untuk sosiologi gitu. Saya bikin proposal baru kuantitatif tapi nggak diterima, dipanggil wawancara bahkan di saya aplikasi yang kedua itu. Padahal itu proposalnya ganti lagi.
Terus sebenarnya selain Fulbright waktu itu saya daftar juga di beberapa beasiswa lain ya, dan bikin proposal lain lagi gitu. Ada yang Ford kalau nggak salah juga ada S3 kalau saat itu ya saya nggak apply sih. Ada beberapa waktu itu saya apply juga, diterima waktu itu, cuma ya karena satu dan lain hal saya harus tidak ambil gitu. Terus saya sempat apply juga dari programnya Kemenak. 5.000 dokter itu sudah ada kah? Sebelum itu ya, namanya saya lupa. Nama awal banget sekali Kemenak buka program beasiswa ke luar negeri. Waktu itu saya udah dapet LOE dari kampus, udah tinggal berangkat gitu. Tapi waktu itu masih ada belum kejelasan gitu secara finansialnya kayak gimana. Terus saya dapat tahun ketiga tuh Fulbright itu saya apply lagi, tapi saya nggak punya proposal baru. Jadi waktu itu saya pakai proposal saya tahun pertama apply. Oh, yang tahun pertama? Yang tahun pertama saya dipanggil wawancara, saya apply. Saya nggak punya waktu lagi waktu itu untuk bikin proposal. Saya masukin proposal saya yang awal, tapi itu dipanggil. Panggil lagi sama Fulbright, panggil wawancara. Nah waktu itu karena saya udah punya LOE dari kampus dan saya udah waktu itu mau berangkat dengan beasiswa itu. Kampusnya sudah Iowa itu? Iya. Jadi saya waktu itu ya nothing tulus aja gitu ya. Wawancaranya tuh mungkin gitu ya, kalau kita terlalu berharap tinggi jadi kita nervous, tapi karena ya sudahlah gitu, lebih mungkin merasa lebih relax gitu ya. Jadi wawancaranya malah lebih mungkin lebih oke gitu dibandingkan awal yang saya wawancara. Pertanyaan yang pertama tadi juga muncul lagi atau enggak? Karena kan yang wawancaranya beda lagi ya, lagi, dan dia lebih yang wawancaranya lebih meng-highlight aspek urgency dari riset itu gitu. Nah, memang waktu itu mungkin isu yang saya bawa itu sesuatu yang menarik ya untuk konteks Indonesia juga, beneficial for Indonesia gitu. Waktu itu kan era-era Millennium Development Goals. Saya waktu itu dan Indonesia ya udah lama sebenarnya, tapi udah menjalani proses desentralisasi gitu. Nah itu juga kajiannya nggak ada Islamnya ya waktu itu. Saya pengen mengkaji sesuatu yang di luar Islam gitu. Tentang itu, lalu ya isu kesehatan politik. Ya, jadi kan biasanya orang membahas isu kesehatan tuh selalu dari perspektif medis, dari perspektif ini. Nah saya mau lihat bagaimana aspek politik itu juga berperan terhadap kesehatan ibu. Dalam konteks ini riset saya tentang kesehatan ibu, dan memang waktu itu kan MDG salah satu targetnya menurunkan angka kematian ibu di Indonesia itu sampai berapa, dan Indonesia tuh masih mengalami angka kematian ibu yang cukup tinggi gitu, dan ada disparitas juga antar wilayah. Nah riset saya tuh ke arah situ. Nah karena proposal itu, walaupun waktu itu proposalnya seadanya ya, dan ketika saya di US tuh sebenarnya saya juga belajar, karena di US tuh kan pasti coursework dulu ya, kita belajar banyak hal, kita pengen tertarik banyak hal, tapi saya ngerasa isu ini berjasa sekali membuat saya lulus Fulbright gitu. Jadi saya tetap mengkaji itu sampai saya untuk disertasi saya akhirnya saya tetap mengkaji isu itu, walaupun kemudian ya berubah ya desainnya dari sisi metodologi dan sebagainya, berubah sesuai dengan yang kita pelajari di kampus, tapi isunya saya masih tetap itu, karena saya waktu itu komitmen kesehatan. Iya, ini isu yang saya punya hutang pada isu ini gitu. Saya nggak bisa ganti begitu aja, karena dia sampai sekarang berjasa membuat saya di tahun awal saya wawancara dipanggil Fulbright walaupun gagal, saya pakai proposal itu. Ketika diterima saya pakai proposal itu. Jadi saya disertasi nggak mau ganti isu lain. Isunya tetap itu, tapi ya berkembang sesuai dengan tadi apa yang kita pelajari. Punya ide isu itu dapatnya dari mana? Kulakannya di mana? Tadi kan kalau masternya kan soal soal heretik, terus kemudian ininya soal Hizbut Tahrir gitu. Ketemunya lewat baca dan saya waktu itu sempat jadi peneliti di isu sosial ya sebentar, meneliti isu sosial gitu. Terus ada kaitannya dengan desentralisasi juga waktu itu, meskipun di isu agama waktu, yaitu efek regulasi perda
syariah di berbagai wilayah, tapi waktu itu saya sudah terekspos isu-isu desentralisasi gitu. Jadi efek dari desentralisasi itu membuat saya, oh gimana ya kalau dalam konteks yang bukan maksudnya kajian yang saya, karena saya kajinya kan kebanyakan Islam, isu-isu masyarakat Islam di luar isu agama itu apa gitu. Terus saya baca-baca dan waktu itu MDGs ya lagi gencor-gencarnya kan, masih awal-awal 2015 itu isunya yang target pemerintah itu ke situ gitu. Terus saya mau ya itu mengaitkan itu. Jadi awalnya memang dari isu desentralisasi dulu sih, karena saya meriset isu-isu desentralisasi gitu. Luar biasa itu, connecting the dots antara penelitian terus kemudian bacaan, pengayaan bacaan jadi isu atau topik yang secara lama kan, kita kalau meneliti tentang sesuatu itu kan mesti kita hayati betul ya. Betul. Kita hayati, kalau enggak bosan di tengah jalan bahaya itu. Iya sih, sempat bosan juga, tapi ya tadi saya selalu mengingatkan ini pokoknya saya harus menyelesaikan ini dengan isu ini. Karena gitu isu ini tuh sangat I owe to this issue. I owe to this issue gitu. Oke, nah selama kalau belajar di Amerika ya, dengan tadi itu awalnya sudah kayak diketok gitu, dikagetkan harus positifis kan gitu tadi di wawancara awal, yang enggak ini yang kira-kira jadi poin low-nya sehingga enggak lolos. Tapi kemudian tantangan utama ketika belajar di S3 US, apakah benar yang diucapkan pewawancara awal tadi itu, bahwa sini sosiologinya juga harus positifis kayak gitu? To some extent iya gitu, tapi saya nggak sepenuhnya setuju bahwa it's too late gitu ya. Kalau kita mau, kita bisa belajar mungkin, tapi dibandingkan mereka yang dari S1, S2-nya sudah punya basic itu, dia ketika di S3 mungkin akan lebih lari gitu. Tapi kita masih bisa belajar gitu. Saya kira itu tidak menutup kemungkinan sih, tetap bisa belajar, karena ya struktur course-nya di Amerika tuh ya memang mewajibkan kita ada mengambil mata kuliah yang sifatnya tadi kuantitatif itu. Kualitatif juga ada gitu. Tapi nanti kalau mau pendalaman kita bisa ngambil kayak elektifnya kemana nih. Kalau kita passionnya lebih ke kuantitatif, mungkin kita akan ngambil course-course yang lebih tinggi yang sejalan dengan kuantitatif. Tapi kalau kita misalnya passionnya ke kualitatif, mungkin kita akan ngambil elektifnya yang lebih tingginya yang arahnya ke kualitatif. Gitu. Tapi basically sebenarnya sebagai PhD student di sana kita ditrain untuk adaptif ke metodologi apapun gitu ya. Apalagi sekarang makin berkembang lagi kayaknya metode penelitian itu kan, dengan ada media. Betul. Apa ya? Etnografi, mixed method ini dan itu gitu. Tapi how you overcome the myth of too lateness tadi itu? Mereka sih bonek kata Siva, bonek mungkin bonek juga ya, bonek gitu. Makanya bonek ya tadi pertama karena memang ada wajib coursework yang wajib harus diikuti mau nggak mau, karena ya kita wajib gitu. Ya pilihannya kan dua, bisa mundur atau nggak bisa mundur kemudian quit of PhD. Enggak. Tapi kan itu wajib. Nggak, kalau quit sih kayaknya nggak, it's not my option. Tapi bahwa itu coursework wajib, course yang wajib itu kan kita nggak bisa nggak ngambil juga gitu, tetap ngambil, tapi itu jadi level basic. Kalau mau lebih ya ambil lebih tadi. Nah, apa yang mengambil ya itu karena saya pengen belajar sesuatu yang saya belum pelajari, dan karena tadi dari yang interview American Sociology itu akan mengajarkan itu, sayang banget kalau saya nggak mendapatkan atau belajar sesuatu yang baru yang tidak saya dapatkan sebelumnya, dan ini ada kesempatan saya nggak mau ngambil. Itu sih sebenarnya lebih ke situ ya. Betul. Akhirnya bonek tadi. Bonek. Jadi ada internal drive ya gitu ya, pendorong internal bahwa ya ini justru kesempatan gitu. Saya justru selain tadi bahwa motivasinya mau nyusul suami ya, salah satu motivasi juga ke Amerika karena yaitu model courseworknya itu gitu. Bagi saya yang mungkin tadi lagi-lagi background S1-nya bukan di sosiologi, itu kan kayak saya dapat hal yang dari fondasinya tuh perlu dipupuk lagi, dan di struktur courseworknya Amerika tuh menyiapkan gitu. Terutama jadi kayak orang-orang yang pindah jurusan yang bukan disiplinnya berubah, itu dia akan tetap dapat fondasinya gitu, karena coursework itu membantu kita di situ. Gitu. Beda dengan yang mungkin langsung riset, dia pindah jurusan jadi missing di aspek fondasinya gitu.
Tapi ya mungkin perlu misalnya gini, kalau effort orang yang punya background statistik itu dari 1 sampai 10, katakan 5 saja cukup untuk bisa menyelesaikan mata kuliah statistik itu. Kalau IIM itu berdarah-darah sih memang. Gitu ya? Statistik itu berdarah-darah. Setiap kali saya ngambil kelas statistik itu level stres saya meningkat tajam. Gitu ya? Dan mungkin nilai saya juga nggak bagus-bagus amat di statistik. B itu udah B+ itu udah alhamdulillah gitu. Iya gitu. Ya bagi saya ya, yang sesuatu yang tadi matematika itu sesuatu yang susah gitu ya, harus dijalani ya. Ya dari bahasa Inggris, interdisciplinary Islamic studies, terus kemudian sosiologi yang kualitatif masuk ke situ. Tidak hanya butuh courage, tapi juga ketekunan ya, effort yang lebih juga. Dan akhirnya ya karena sistem juga sih ya, sistem di sana itu mendorong kita mau nggak mau harus engage. Kayak kelas statistik itu kalau di kampus saya nggak tahu ya di kampus lain, tapi di kampus saya itu biasanya kelas statistik itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali apa 3 kali gitu, 3 kali. 2-nya kelas, 1-nya kayak lab itu kayak kita lebih mempraktekkan ngerjain latihan-latihan. Nah itu mau sistemnya itu juga ya kali ya yang membuat kita ya jadi nggak mau harus belajar gitu, harus bisa gitu. Nggak seminggu sekali gitu, karena mungkin loadnya lebih banyak kan dibandingkan mata kuliah yang lainnya gitu. Karena biasanya kalau di kita SKS-nya ya kreditnya itu lebih besar gitu, jadi dia seminggu pertemuannya beberapa kali. Ya karena itu kan kompetensi dasar untuk penelitian di bidang kuantitatif. Tanpa itu ya gerambiang kesananya itu nanti. Tapi gimana rasanya setelah melampaui? I've overcome this challenge gitu. Not really overcome, but ya to some extent. ya alhamdulillah ternyata bisa juga gitu dengan ya basic dengan batas kemampuan saya akhirnya selesai gitu. Maksudnya saya bisa melewati itu dengan tadi berdarah-darahnya, stresnya gitu, tapi alhamdulillah akhirnya bisa gitu. Dan kemudian apa dalam tanda kutip ya, apa kegunaan belajar yang jelimet-jelimet tadi itu kemudian dalam penulisan disertasinya atau untuk men-tackle isu tentang kesehatan perempuan tadi? Ya lebih ke tadi adaptability kita sebagai peneliti itu kan sebisa mungkin kita bisa melakukan penelitian dengan metode apapun. Ya, tergantung riset question kita apa. Dari riset question ini apakah lebih pas didekati dengan kuantitatif atau didekati dengan kualitatif atau mix keduanya gitu. Ketika kita menguasai dua-duanya, ya itu saya kira jadi privilege kita untuk bisa apapun gitu. Nah itu membantu saya di disertasi gitu. Akhirnya di disertasi juga saya pakainya mixed method. Jadi ada bab yang bagian yang kuantitatifnya, ada bab yang pakai kualitatifnya gitu. Dan setelah selesai pun itu bermanfaat banget di dunia kerja juga. Kalau saya perlu memang mau meriset sesuatu yang butuhnya memang harus kuantitatif, ya bismillah insya Allah bisa gitu. Walaupun tadi ya dengan keterbatasan kesemampuan saya gitu. Karena kalau dibanding statistician yang lebih canggih pasti nggak ada apa-apanya. Tapi minimal bisa gitu melakukan. Kalau mau kualitatif ya insya Allah bisa gitu. Karena tadi dengan tren yang model membuat kita harus bisa beradaptasi dengan metode riset apapun gitu. Oke. Itu kan tradisi Amerika ya, tradisi Amerika. Saya nggak tahu, saya kira juga banyak tersentuhan dengan tradisi-tradisi yang lain. Misalnya tradisi Australia kan tidak terlalu menekankan bagian courseworks-nya ya, Sebenarnya kalau menurut IIM sendiri ini refleksi umum saja gitu. Untuk mahasiswa PhD itu courseworks itu perlu atau enggak sih? Bagi saya, dari pengalaman saya perlu, terutama untuk orang yang mungkin beralih disiplin. Bagi saya kan yang beralih disiplin, saya nggak punya basic disiplin itu kan, jadi saya perlu coursework untuk ya membangun fondasi saya gitu. Kalau misalnya nggak ada coursework, itu biasanya didesain bahwa asumsinya orang itu udah dari S1, S2-nya itu sudah selesai dengan yang basic tadi, yang fondasinya gitu. Jadi PhD itu udah ya you are researcher gitu, kamu peneliti, kamu udah tinggal bisa melakukan itu gitu. Mungkin yang linear atau yang sudah pengetahuan di S1, S2-nya basicnya sudah terbangun,
ya nggak apa-apa dia langsung riset. Berarti kan sudah punya kemampuan teoritis, kemampuan metodologis. Ya S3 memang tinggal fokus ke risetnya gitu sebagai independent researcher gitu. Tapi saran saya sih bagi orang yang kayak saya gitu ya, yang beralih gitu disiplin gitu ya, yang memang fondasinya belum kuat, saya kira ngambil model Amerika yang ada coursework itu sangat membantu sekali gitu, karena itu kemudian membentuk kita gitu. Kecuali tadi ya udah linear, udah basicnya ada, saya kira itu kalau kayak model Australia, Eropa itu nggak apa-apa gitu. Artinya mereka udah punya capability itu. Karena asumsinya tadi PhD itu ya independent researcher gitu. Sudah tinggal riset aja. Tapi ya kan di Indonesia kadang nggak tahu sih sekarang anak-anak sekarang mungkin jauh lebih beda ya dengan zaman saya. Kadang saya ya kayak saya pengalamannya kuliahnya agak zigzag gitu kan. Nah, itu ya tantangan banget kalau harus langsung meneliti gitu ya. Nah, kecuali kalau memang dia sudah kuat di disiplin ilmu tersebut, terus kemudian S3-nya itu tinggal research atau paling tidak memoles sedikit kemampuan researchnya gitu, oke gitu. Tapi kalau tidak hanya butuh matrikulasi, juga butuh coursework juga kalau misalnya dari disiplin ilmu yang berbeda-beda gitu ya. Kalau menurut saya bedanya matrikulasi dengan coursework yang require tuh, kalau matrikulasi itu kan sifatnya optional ya, maksudnya nggak ada pressure ke kitanya. Kalau saya ya, saya nggak tahu kan orang lain pengalamannya beda. Tapi kalau bagi saya tuh, kalau sesuatu yang wajib kan kita kayak mau nggak mau harus ambil, jadi kita lebih serius gitu ngambilnya. Tapi kalau saya dihadapkan matrikulasi, boleh milih boleh enggak, mungkin saya ya bisa jadi saya ya, kalau saya gitu bisa jadi saya ya nggak ada kewajiban, jadi saya mungkin ya seadanya aja gitu. Seadanya, yang penting lulus matrikulasi. Mungkin di beberapa bukan pilihan tapi wajib 0 SKS gitu misalnya. Nggak ada rasa tanggung jawab lah untuk menyelesaikan betul. Kalau saya ya, tapi orang kan beda-beda ya. Syifa, ini pengalaman saya. Saya tidak mau mengeneralisir, tapi pengalaman saya punya kecenderungan gitu. Kalau nggak wajib tuh jadi nggak ngambil. Kayak waktu saya S2 itu sebenarnya ada juga kelas statistik, tapi kan nggak wajib. Akhirnya karena saya kok susah banget ya, saya nggak mau ngambil lah. Orang nggak wajib juga ya? Gitu. Sebenarnya Kak ya, sebenarnya kita bisa ambil tapi nggak modul yang wajib gitu. Jadi ya udah saya milih nggak ngambil. Makanya bagi saya gitu tadi model yang ada coursework wajib tuh memaksa saya untuk mau nggak mau harus bisa gitu, harus ambil gitu. I see. Oke, itu salah satu tantangan utama yang berhasil diatasi oleh Iim selama studi di Amerika. Setelah selesai, kemudian ketika kembali new life gitu with PhD on the shoulder gitu. Apa biggest challenge that you face gitu? Iya, saya kebetulan kan pas berangkat udah jadi dosen di UIN Jakarta di FISIP di sosiologi. Jadi ya saya ketika pulang ya menjadi dosen lagi dalam proses adjustmentnya gitu ada apa istilahnya itu, balik kalau ke sana kan gegar budaya, reverse culture aja ada kan? Ya ada sih, tapi ya mau nggak mau kan kita harus menghadapi realitas bahwa ya inilah di Indonesia gitu. Jadi ya tetap ada reverse culture itu ya ada, tapi tadi lagi-lagi kita harus adjust dengan situasi yang ada gitu, memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan yang kita punya gitu. Kayak misalnya contoh gini ya. Tadi kan saya waktu saya kuliah itu kan saya mau membranding saya sosiologinya kan lebih ke kajian sosiologi kesehatan. Jadi kayak waktu di Amerika kan sering ikut, kalau di sana kan ada kayak asosiasi disiplin gitu ya. Saya ikut klasternya kalau nggak sosiologi pembangunan, itu sosiologi kesehatan, ikut di grup-grup orang-orang peneliti sosiologi, kajian sosiologi kesehatan gitu ya. Pulang ke Indonesia, saya dihadapkan pada situasi kayaknya terlalu privilege untuk saya. Maksudnya saya nggak tahu. Saya lagi-lagi saya nggak mau mengeneralisir pengalaman saya. Terlalu privilege saya bisa melakukan riset yang hanya sesuai dengan interest saya. Yang awalnya saya tadinya saya mau membranding saya tuh ahli sosiologi kesehatan gitu loh. Riset kesehatan, apalagi kalau data-data kesehatan itu kan susah ya, mahal. Dana riset kita terbatas. Sementara mungkin isu riset yang tersedia adalah di isu ini gitu.
akhirnya ya mau nggak mau tadi harus adaptif. Yang penting saya meneliti, yang penting saya tetap berpikir, ya maksudnya nggak mati lah skill menelitinya dengan ini, dengan hanya stick dengan itu yang pada satu sisi sih itu bikin kayak saya, kok saya jadi menelitinya apa aja ya gitu. Pokoknya yang bisa diteliti palu gada. Itu sebenarnya kayak, kan kita tadinya mau jadi expert gitu ya, tapi ya kayaknya dalam kasus saya mungkin di negara berkembang seperti Indonesia bisa meneliti di isu itu, stick hanya di situ, itu sesuatu yang privilege ya. Realitas yang saya hadapi, saya harus adaptif, harus bisa meriset sesuatu yang mungkin itu beyond dari awalnya interest awal kita gitu. Tapi tadi pengalaman di PhD itu ya tadi memudahkan kita, membantu kita untuk adaptable terhadap isu-isu baru ketika fondasi tadi sudah terbentuk, teoritis metodologi itu sudah terbentuk, kita mau mengkaji isu apapun kan sebenarnya basically secara ininya sama, maksudnya kita sudah di-equip untuk adjust metodologinya gitu. sudah ada, bisa diaplikasikan kemana tinggal saja. Nanti gitu. Isunya kita pelajari di isu itunya. Gitu. Jadi ya salah satu hal yang akhirnya kan saya kayak meneliti itu sesuatu yang saya mungkin masih ada ya privilege-nya dosen lagi kan, kita masih bisa meneliti sesuatu yang sebenarnya kita tertarik gitu ya, walaupun kita nggak terlalu into gitu. Nah ya karena mungkin dana riset kita terbatas, akhirnya saya mencoba melakukan riset-riset apa yang tidak perlu duit banyak, nggak perlu dana riset, tapi kita melakukannya ya suka gitu. Gitu. Jadi saya biasanya justru kayak dari pengalaman publikasi saya itu biasanya itu riset modal dengkul gitu, dari artian gitu ya? Karena interest saya sendiri, crawling data atau wawancara dengan yang mungkin tidak perlu dana gitu. Itu malah justru saya lebih kayak iya, karena saya tertarik itu gitu. Itu malah bisa jadi selesai, jadi publish dan sebagainya gitu. Naruh hati, naruh pikirannya sincere di situ masuk betul, gitu ya. Isu apa itu kalau biasanya ya, yang akhirnya kan kalau kesehatan tadi kan lah agak susah saya ya. Susah, apalagi kan kalau isu kesehatan harus punya akses ke institusi kesehatan dan segala macam yang kadang birokrasinya agak susah ditembus gitu. Dan plus saya di UIN kan, lagi kembali ke UIN, komunitas saya komunitas Muslim, agama, isu agama tuh selalu ya lekat atau dekat dengan conversation di inian saya, komunitas saya. Akhirnya ya seputar itu sih riset saya masih ada terkait agama, tapi mungkin isu gender pembangunannya masih saya bawa-bawa. Gitu. Kayak misalnya apa ya contohnya? Yang terakhir beberapa riset saya belakangan itu tentang masih gender ya, jadi kayak hakim perempuan. Yang hakim agama, representasi hakim agama, hakim terus isu-isu agama gitu. Sebenarnya itu kan isu orang melihatnya itu anak syariah nih gitu, tapi kan kita bisa mendekati itu dengan perspektif sosiologi gitu. Nah, lebih ke gendernya tadi itu. Yang dibawakan di pidato pengukuhan juga itu ya. Jadi ternyata pas dihitung-hitung, walaupun riset saya itu beragam, tapi ada hal yang kayak ada benang merahnya lah ya di isu perempuan, isu-isu pembangunan gitu di situ, dan agama ada agamanya. Oke, kalau soal perempuan sekarang, waduh susah nih. Enggak, ini yang dirasakan saja, bukan yang kalau ditelitinya nanti bisa dibaca sendiri di karya-karya Im lah gitu. Sebagai perempuan akademik, dosen gitu. Ini mungkin juga ada penelitiannya dengan Ibah berdekatan dengan itu. Oke ya. Apa yang dirasakan satu ya? Lagi-lagi tantangan kan, privilege laki-laki dan perempuan kadang punya privilege yang agak berbeda itu untuk berkarir secara akademik gitu. Kalau yang dirasakan Iin sebagai female scholar gitu, ada nggak? Iya. Yang dirasakan? Tetap ya namanya perempuan tuh kan apalagi kultur masyarakat kita tuh ya perempuan apa istilahnya orang bilangnya double burden, dalam artian kalau perempuan berada di dunia publik dia bukan berarti kemudian dia terlepas dari kewajiban domestik, tapi dia membawa dua kewajiban akhirnya, domestik dan publik gitu. Sementara laki-laki kan mungkin enggak gitu. Ranah domestiknya ya udah itu istrinya, tapi
publik lah, ranahnya laki-laki, dan ya saya kira itu common dihadapi oleh semua perempuan yang berkarir di dunia publik ya. Tapi saya kira saya diuntungkan oleh support system yang sangat bagus sekali gitu. Suami saya sangat suportif gitu, sehingga walaupun saya tetap harus carry on 2 itu, tapi jadi ya it's okay gitu, bisa di-handle karena bisa kita kerjasamakan berdua gitu. Dan mungkin itu tidak semua perempuan bisa mendapatkan hal itu gitu ya. Maksudnya support pasangan untuk kita bisa berada di dunia publik gitu. Kan nggak semua juga lah. Saya nggak tahu ya. Mungkin laki-laki sekarang lebih terbuka, tapi kan tidak semua laki-laki juga suka kalau pasangannya itu terlalu aktif di ranah publik gitu kan. Tidak gitu kan. Semua laki-laki. Saya nggak tahu ya kalau Siva gimana. Gitu ya. Ya memang ya secara umum ya perempuan selalu apa itu namanya diberi pandangan dengan beban tanggung jawab yang double tadi itu. Sehebat apapun peraja di ruang publik, kalau di rumahnya ini mesti yang dipersalahkan pertama kali itu ini kemana aja emaknya misalnya kan begitu itu kan ada ya stereotype semacam itu ya. Saya kira di karir apapun ya, nggak hanya dosen ya, kayak penelitian saya di hakim perempuan itu juga kan ya itu apa namanya pandangan yang tadi double responsibility-nya tuh nggak hilang gitu. Itu juga yang to some extent kemudian bukan menghambat sih, jadi membuat perempuan akhirnya harus memilih ketika mereka sudah posisinya di tinggi, apakah kalau di hakimnya apakah terus mau naik lagi ke yang lebih tinggi atau lebih memilih keluarga gitu. Gitu. Karena kalau hakim kan harus pindah-pindah, bisa jadi mereka udah pisah sama keluarganya. Nah ini udah senior gitu, apa masih mau pursue karir, mungkin udah saatnya balik lagi ke keluarga. Makanya itu salah satu kenapa di level tertinggi itu jumlah hakim perempuan semakin sedikit, terus salah satunya itu kayak gitu. Yang hasil penelitian saya. Oke. Ya tadi ya satu kesepahaman dengan mitranya, dengan pasangannya dan segala macamnya itu memang perlukan, termasuk diskusi-diskusi pilihan karir apa, pilihan-pilihan apa yang perlu dipilih gitu kan. Mesti ada support system yang cukup kuat. Nah, terus kemudian kemarin SK itu turun tahun berapa ya? Tahun 2023 atau 24? Lupa SK sok lupa. Oke. Ya sebagai 23 kayaknya. 23. Kayaknya sih 23, lupa saya. 23 terus sebagai female scholar tadi have been through a lot, sudah melampaui banyak sekali tantangan-tantangan ya, di dalam hidup maupun di dalam akademik gitu. Terus kemudian SK guru besar turun, pidato di depan banyak orang. Keluarga juga diundang pada waktu itu ya. Gimana rasanya? I'm here now gitu. Ya senang, bahagia. Harus sih lebih ya, kayak ya saya mungkin waktu itu lebih kayak, bagi saya tuh kayak momen pengukuhan itu kan kayak quote in quote formalitas lah ya. Tapi awalnya saya sempat nggak mau ikut tuh, tapi ya ada dorongan temennya ikut gitu. Terus saya pikir ya, abis itu dia bilang itu untuk menyenangkan ibu. Maksudnya ibu lah gitu. Maksudnya saya lebih ikut itu tuh kayak mau apa yang menunjukkan ke ibu harus bangga gitu. Maksudnya karena bagi saya ibu saya itu orang yang hebat sekali gitu. Ibu saya tuh pendidikannya nggak SD, SR ya kalau zaman dulu ya. Tapi beliau itu sosok yang menurut saya Wonder Woman gitu. Dari sosok ibulah saya kira kakak saya tuh belajar, yang perempuan tuh belajar tentang menjadi perempuan mandiri itu dari ibu saya. Jadi waktu itu saya lebih kayak oke, saya ikut ini tuh lebih kayak persembahan saya untuk ibu saya. Saya yang ya strong woman. 8 orang anak. Semuanya sekolah sampai pendidikan tinggi gitu ya. Ibu saya itu pedagang keliling. Apa ya, kayak
apa sih kalau sekarang apa ya, pedagang keliling jualan baju ke kampung tetangga yang nanti dia nyicil. Tapi sebenarnya jualannya apa aja gitu. Tapi yang penting halal dan itu bisa untuk nyekolahin anak-anaknya gitu. Ya itu ibu saya. Jadi saya waktu itu ya ingin itu cuma kayak ya buat hadiah buat ibu saya. Bu, ibu saya tuh tidak sia-sia gitu apa pengorbanannya, usaha kerasnya, keringatnya. Dia gitu. Dari mana ibu punya apa ya? Punya mentalitas, punya karakter membesarkan 8 anak gitu. Dan nggak tahu di anak usia berapa ayah meninggal dan harus carry by herself gitu. Apa yang membuat dia kira-kira punya karakter kah, kemauan untuk menyekolahkan anaknya sampai pendidikan tinggi itu? Apa ya, ibu saya tuh sebenarnya justru kalau matematika saya kira ibu saya lebih pinter. Pedagang kan ngitung-ngitungnya cepet ya. Kalkulasi ininya cepet ya. Jadi sebenarnya mungkin dia kalau sekolah sih berpendidikan kayaknya ibu saya juga oke gitu. Ya mungkin kolaborasi dengan bapak juga. Maksudnya bapak kan bergelut di dunia pendidikan ya. Jadi mau nggak mau ibu saya juga terekspos di pendidikan gitu. Jadi kalau ya nggak mau berdua lah gitu. Jadi terekspos itu dari pendidikan dan ya akhirnya mensupport pendidikan itu ya. Luar biasa. Dan ibu saya selalu bilang saya tuh nggak, ya itu merendahkan sih, tapi nggak ngasih apa-apa ke anak, cuma apa ya membantu mereka untuk kuliah gitu, sekolah. Setelahnya ya mereka ini sendiri gitu. Tapi kan sekolah itu sampai perguruan tinggi itu sesuatu yang apalagi bagi penduduk di Indonesia ya itu sesuatu yang privilege sekali kan. Nggak semua orang bisa menyekolahkan ke perguruan tinggi. Dan ini 8. Nggak ya adik saya 8, anak saya kan 8. Anak saya, anak ibu saya 8. Itu kan menyekolahkan semuanya itu. Kalau bukan sesuatu yang murah juga gitu. Makanya tadi sekolahnya harus negeri. Harus negeri. Karena kan dulu negeri masih tidak sekarang kan, negeri sekarang juga mahal gitu, dulu masih. Kalau misalnya juga Bapak ikut waktu pengukuhan itu, apa yang diucapkan oleh Ibu? Ya pasti Bapak. Ya saya sih nggak tahu ya, tapi harusnya Bapak sendiri. Proud of you. Everybody proud of you. Bapak nggak ada. Saya waktu S1 sih. Bapak tuh udah nggak ada waktu saya. Semester berapa ya? Masih semester awal. Masih awal-awal ya. 4 atau 6 mungkin gitu. Ya mesti orang tua mana yang nggak berbangga anaknya sekolah dari pengen hanya sekedar negeri, ternyata negerinya di mana-mana. Tapi ibu saya itu nggak ngerti tuh berbesar tuh, dia bilangnya kapan wisudaan. Jadi saya wisudaan itu untuk tadi itu. Untuk wisudaan itu ya. Untuk hadiah buat ibu saya. Ya tidak seberapa, tapi saya merasa itu. That means a lot. Ya, that means a lot. That's for my mom. Oke, makasih banyak Im sudah mampir dan sharing ceritanya, perjuangannya. Ya. Nggak banyak sih yang diceritain, yang duka-dukanya nggak diceritain ya sih Pak. Harusnya yang duka-dukanya diceritain juga. Ya tentu di balik ya cerita manis, cerita sukses itu mesti ada di baliknya perjuangan yang ya berdarah-darah juga tadi, melawan statistiknya, melawan penolakan di awal aplikasinya, dan semuanya butuh kerja keras, butuh ketekunan gitu, dan tidak gampang percaya pada mitos yang diberikan oleh orang lain. Kamu too late, kamu tuh terlalu ini. Kalau nggak pernah mengalaminya sendiri, we never know. We cannot underestimate ourselves gitu ya untuk semuanya. Insya Allah akan ada jalannya, ada ujungnya. Intinya sih kalau saya punya komitmen gini, kegagalan tuh ya nggak apa-apa. Karena lewat kegagalan itu kita bisa sukses. Maksudnya tanpa gagal kita nggak bisa tahu kita bisa sukses atau enggak, ya nggak sih? Sama kayak tadi kita bahagia tanpa berduka, kita nggak tahu rasanya bahagia gitu. Kita tahu bahagia karena kita pernah merasakan duka. Kita merasa ada sukses, kita tahu karena kita pernah mengalami gagal itu seperti apa. Jadi intinya ya jangan takut untuk gagal. Mantap, jangan takut untuk gagal. Coba terus gitu. Jangan takut untuk jatuh. Kalau gitu kita nggak
pernah bangun gitu. Bangun itu dari jatuh juga, dan kita belajar banyak dari momen-momen semacam itu. Lagi, makasih banyak sudah berbagi, Im. Setelah sekian lama nggak ngobrol, salam buat keluarga. Terima kasih sih Pak, udah diajak ngobrol-ngobrol. Kalau bermanfaat. Makasih, kita akan ketemu lagi dengan temu-temu yang lain, dan we wish the best of luck untuk kedepannya buat Mbak Im dan keluarga. Insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.